Batas besok pagi itu harus ada jawaban. Kalau tidak, besok pagi pulang tidak pulang kades, kami akan layangkan surat besok untuk bersurat demonstran, bukan hari lagi, kita akan demonstran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyika wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Sekdes Mentongajan, yang saya hormati Bapak Intel Kodim, Bapak Intel Polsek Kecamatan Peramandaya, yang saya hormati Bapak tamu yang hadir dalam kesempatan ini, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita kekuatan, keafiatan, kesehatan, sehingga pertemuan kita di pagi hari ini dapat kita laksanakan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Beliau kami berkenan hadir dalam rangka kita berdiskusi, bermusyawarah terkait dengan apa yang menjadi permintaan daripada aliansi masyarakat Desa Mentongajan, yang siokialnya akan melakukan hearing besok pagi di kantor Desa Mentongajan sesuai dengan surat pemberitahuannya. Tetapi tadi karena pertama karena bulan Ramadan, tentu mungkin situasi yang tidak pas untuk melaksanakan hal-hal tersebut, sehingga harapan Dewek sebagai camat, sebagai perpanjang tangan Bupati Lombok Tengah di Kecamatan Peramandaya, sekaligus sebagai orang tua Ibu Sabi di Desa Mentongajan itu berinisiatif asas kehendak usul saran masukan dari Bapak Kapolsek Kecamatan Peramandaya, meminta kepada kita untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah, untuk menunda persoalan ini setidaknya sampai dengan selesai Lebaran. Dan kemudian kenapa saya sangat konsen terhadap persoalan bulan Ramadan ini? Pertama, nanti kalau kita ini laksanakan di bulan Ramadan, tentu akan menghilangkan pahala puasa. Mungkin puasa tidak batal, tapi pahala puasa itu akan batal. Yang kedua, tentu yang menjadi harapan bapak-bapak semua untuk memberitahukan bahwa apa yang dilakukan oleh kepala desa menurut beliau itu keliru, sehingga perlu mendapat penjelasan dari Bapak Kepala Desa terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh beliau, sehingga beliau ini mau memperjelas itu untuk sementara. Langkah selanjutnya kita tidak tahu, tapi mudah-mudahan ini berkat bulan Ramadan ini tidak akan ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi mohon maaf sekali lagi, untuk saat ini kami mohon untuk bisa ditunda, minimal dipending sampai dengan Bapak Kepala Desa nanti kembali dari tanah suci dan
selesai bulan Ramadan. Itu jadi permintaan kami, saya sebagai camat dan Bapak Kapolsek bersama semua aparat keamanan menghendaki itu, meminta dengan rendah hati, dengan hati yang tulus pada bapak-bapak untuk sementara di pending dulu, sehingga nanti kalau memang ini mau dilaksanakan adalah berdasarkan konstitusi, berdasarkan aturan. Jadi kami tidak mungkin mengekat melarang bapak-bapak untuk melaksanakan hearing demonstrasi itu, karena memang diatur oleh undang-undang, sehingga merupakan hak bapak-bapak untuk melaksanakan itu. Tetapi DWF sebagai orang tua menginginkan atas nama pemerintah kecamatan, baik Kapolsek dan Ramil bersama semua anggotanya, supaya ini tidak dilaksanakan di bulan yang suci penuh barakah ini. Barangkali itu sekedar pengantar dari DWF, dan nanti selanjutnya mungkin apa yang mau disampaikan besok itu disampaikan saja kepada Pak Sekdes dulu. Selanjutnya nanti diteruskan kepada kepada Bapak Kepala Desa, bahwa agenda yang seharusnya dilaksanakan di kantor desa, maka kalau boleh kami beri nama penggeseran di kantor camat, memberikan maju sehari dan digeser ke kantor camat untuk disampaikan. Sebab besok juga yang mau disampaikan ya seperti itu. Dan hari ini juga kami persilahkan Bung Sami menyampaikan di depan DWF kepada Bapak Sekdes. Ya, tentu saya sudah bisa baca jawaban Sekdes. Beliau adalah bukan pengambil kebijakan, pengambil keputusan. Ya, tentu semua menjadi unek-uneknya bapak-bapak semua itu akan dicatat dan kemudian disampaikan kepada pimpinan. Karena beliau selaku PLT tidak punya kewenangan untuk memutuskan dan untuk memberikan jawaban yang jelas, dan yang melaksanakan keputusan itu kebijakan itu adalah kepala desa sendiri. Sehingga nanti itu yang disampaikan kepada Bapak Sekdes, nanti akan mohon Pak Sekdes meneruskan ini kepada Bapak Kades, bahwa apa yang diagendakan besok pagi kami geser hari ini. Nah, itu saya beri duduk seperti itu, digeser hari ini supaya bisa disampaikan untuk selanjutnya diteruskan oleh Pak Kades. Ya, mungkin ini sebagai pengantar dari dia. Selanjutnya kami persilahkan dari tim aliansi untuk menyampaikan itu kepada Bapak Sekdes. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin apa jadi orang-orangnya disampaikan saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ayahanda Camat Praibradaya, Kanda Sekdes Desa Tonghajan, Pak Kanit Intel Kudim, Kanit Intel Praibradaya, yang sama-sama kita hormati. Betul sekali, karena ini adalah bulan Ramadan, mudah-mudahan barokah bagi kita semua. Amin. Terutama di dusun kami ya. Dan bagi orang-orang yang terzalimi di Tonghajan akan mendapat barokah. Yang pertama di sini adalah sebenarnya kami sudah bertekad dari tadi jauh sebelum harinya, tetap kami akan dobrak hitungan desa. Karena kenapa? Ada beberapa kejanggalan yang dilakukan di sini. Tapi karena setelah kami berkoordinasi dengan tadi kami coba ketemu dengan ada kasat dari Polres Lombok Tengah, terus ada Polsek Praibradaya. Dia menyarankan supaya agenda ini ditunda sesampai baliknya Kades atau Silsil Barat. Saya tidak memutuskan iya dan tidak. Cuman begini sekarang, saya mau memutuskan itu setelah hasil kami dengan beberapa korlat dan beberapa aliansi teman-teman di bawah tadi sebelum berangkat ke sini, ada beberapa permintaan. Yang pertama di sini sudah jelas, yang dia langgar ini adalah Pergub 103 tahun 2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian kasus. Yang kedua, di surat pemberhentian itu tidak ada alasan loh kenapa diberhentikan. Misalnya seperti ada kasus satu kemarin saya lihat,
Memang ada pemberhentiannya. Yang di Akhirnya kita sebut yang di Akhirnya 2. Terlibat dalam politik. Pernah mengadu domba sesama perangkat mengenai masalah motor dinas. Mungkin bisa di situ ada kejelasannya. Tapi ya khususnya yang di APTI tidak ada keterangan bahwa ini loh kesalahannya, ini loh kesalahannya. Ini kan sudah jelas. Sementara di aturan itu pemberhentian kadus itu ada 3 hal yang dilakukan. Pertama, korupsi, tindak korupsi. Kedua, mengundurkan diri. Ketiga, mati. Itu baru boleh diganti. Dasarnya kami mempertahankan itu adalah 99,9% di Dusun Apitai itu masih setuju dengan kadusnya sekarang. 90,9 loh, bukan 99 aja. Lagi ditambah 99. Masih setuju bahwa kadus yang lama itu tetap jadi kadus. Dan jauh sebelum hari itu, saya juga pernah berkomunikasi dengan Kak Sekdes, juga pernah mengatakan bahwa kalau ini terjadi Kak, ini akibatnya. Tolong disampaikan, termasuk Pak Kades juga pernah saya ngomong. Kita pelan-pelan kalau ada mau seperti itu, santai caranya. Jangan dar-dar. Disikat, babat, habis. Jadi permintaan saya di sini khususnya sebagai koordinator Barlak di sini adalah yang pertama, apabila ini terjadi maka hearing itu akan ditunda. Yang pertama, tarik semua surat-surat yang sudah dikeluarkan itu. Tarik semua surat-surat yang dikeluarkan itu, entah sampai Pak Kades pulang akan bertemu sama kami, atau hearing itu akan tetap berjalan. Bahkan meskipun dari Bapak Kapolsek menganjurkan tadi tarik itu karena bulan puasa, justru ini karena bulan puasa. Disinilah doa-doa kami yang terzalim ini akan dikabulkan. Jangan kita semena-mena memerintah ini, ada aturan kita. Memang hak prerogatif pemerintah desa itu memberhentikan orang, tapi sesuai prosedur dan undang-undang kok. Itu yang harus kita gunakan. Saya setuju-setuju saja, mungkin karena perbedaan politik dulu, setuju-setuju saja. Yang namanya kontrak politik itu ibaratnya ya kita harus bayar hutang. Kalau nggak bayar hutang ya besok kita akan ditagih di akhirat. Tetapi hutang itu kan ada aturannya juga. Berapa persen yang harus kita bayar? Jadi saya memohon, yang kedua di sini adalah ada beberapa ketidaksejalanan antara BPD dengan pemerintah desa memberhentikan. Seharusnya betul ada tembusan surat di situ dari Bapak Camat penolakan dan pemberhentian itu, tembusan ke BPD, tapi ke BPD tidak ada yang sampai. Dan tidak ada sama sekali antara koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa, itu tidak ada. Ini eksekutif legislatif loh, bukan bawahannya BPD ini, eksekutif legislatif. Seharusnya kita ada koordinasi. Gimana ini? Ini yang gejolak. Ini dasarnya. Pahami dong fungsi kami sedikit di sana. Dan saking jenuhnya kami aliansi masyarakat, beberapa malam yang lalu kami sepakat untuk mendobrak kantor desa, dan setelah itu kami akan turun. Ada beberapa pertimbangan kemarin pakai demonstran atau hearing. Sebenarnya sama ini karena jumlah masanya lebih. Tapi saking kita hormatnya pada pemangku jabatan kita yang punya kekuasaan di Montong Agar, kita pakai hearing. Bukan kata-kata demonstran. Hearing, bagaimana mendiskusikan. Jadi tuntutan pertama kami adalah saat ini adalah tarik itu surat yang telah dikeluarkan khusus di beberapa dusun yang tidak sesuai dengan prosedur surat itu dikeluarkan. Bahkan khusus di Apitai kami bisa buktikan dengan mendatangkan masyarakat atau petisi yang diinginkan tanda tangan masyarakat, dua-duanya kami bisa buktikan, akan kami bawa ke kantor desa untuk ngajak. Ini loh buktinya bahwa kami sebagai warga Dusun Apitai masih menginginkan Harun sebagai kadus kami. Selanjutnya sudah jelas Pelindung sebagai pemangku Bapak sudah mengatakan penolakan terhadap saudara ini sebagai pengangkatan kadus. Penolakan pemberhentian saudara ini sebagai kadus.
kok ini terjadi? Ada apa sebenarnya? Sudah jelas loh. Jangan kita memaksakan kehendak kita sendiri. Coba, saya mohon maaf ya. Beberapa stakeholder pernah saya garisi kata-kata Kasegdes. Di akhirnya tidak ada gejolak terjadi pergantian. Meskipun ada gejolak sedikit-dikit, tamu yang lain. Tapi jangan samakan di Apitai sekarang. Apitai beda-beda, beda orang, beda karakter. Di Apitai ini dia bisa menggemparkan loh bahwa kami setuju Harun itu diberhentikan asalkan sesuai dengan prosedur. Atau dalam lebih jelasnya kami tidak setuju Harun itu dihentikan sebagai kasus kami sudah selesai. Itulah permintaan kami. Sekarang kami khususnya yang dari aliansi ini meminta tolong kepada Kasegdes, coba sikapi kami, tarik surat ini. Impasnya tadi di BLT ini ada. Di Apitai ini siapa yang memegang yang membawa BLT? Tidak ada kan? Itu imbasnya. Sekarang bingung. Kok Apitai tidak ada yang ngambil BLT? Siapa yang dapat? Siapa pemegang kekuasaan sekarang? Gara-gara ini. Tadi saya tanya, suratnya ada pemberhentiannya. Malu juga kita tanya. Dikira kita bodoh bagaimana nanti sudah ada jelas pemberhentiannya. Tapi sekarang siapa sebagai kadusnya? Sudah jelas pengangkatan ditolak, pemberhentian ditolak. Jadi saya mohon minta sekarang dengan hormat hati kepada Kasegdes, tarik dulu surat-surat itu, meskipun kewajiban dan wewenang penuh pada Bapak Kades. Tapi Belinggihlah yang berkuasa saat ini di Desa Montong Ajar. Saya meminta dengan hormat, tolong tarik surat-surat itu dulu. Semua. Makanya semua surat yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur itu ditarik dulu. Untuk sementara tolong tarik. Atau bergerak kita. Itu saja yang harapan kami dari aliansi ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengerti fungsi dan tugas kita masing-masing. Baik. Apakah terwakili semua atau masih ada yang lain mau sampaikan? Terwakili. Ada kamu sampaikan? Sampaikan dulu. Biar menarang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Daya, yang saya hormati Bapak Itel Kapolres Daya, yang saya hormati Bapak dari sini, yang saya hormati Pak Sekdes. Pertama-tama yang saya sesali di pemecatan kadus kami. Bukan kepala desa yang merasakan penderitaan kami. Bukan kepala desa yang merasakan penderitaan kami. Kami sebagai warga Apitai yang merasakan penderitaan. Bahkan jalan ditutup, kami dengan susah payah. Patung-patungan untuk buka jalan lain juga ditutup. Dan kami juga buka jalan lain. Sampai jalan kaki, anak-anak sekolah. Sampai sepeda motor di rumah kami kayak daerah orang itu tidak ada jalan keluar. Tapi kenapa semau-maunya desa ini untuk memecat kadus kami? Sementara kami sebagai masyarakat masih sayang sama kadus kami. Gimana perjuangan kami di desa? Pernahkah orang desa merasakan penderitaan kami? Ya kalau kita di dekat jalan ya enak. Tapi ketika orang yang di dalam pernahkah? Gimana sakitnya ketika ada orang sakit dipikul kayak tahun 90-an? Jangan seenak-enaknya kepala desa ini mau memecat kadus kami. Desa itu bukan milik perorangan, bukan milik kepala desa, itu milik rakyat. Desa Montong Ajam, warga Montong Ajam, itu kantor kami juga. Coba ini tolong sampaikan ke kepala desa. Dan ini kepala desa kenapa sebelum dia berangkat ke Mekah? Kenapa tidak kirim surat pemecatan sebelumnya?
Kan nampak jika malam ini mau berangkat, paginya mau kasih. Jangan-jangan kepala desa ini melempar batu, sembunyi tangan melempar ke anak-anak buahnya. Untuk alasan bahwa kami tidak ada di desa, kami ada di Mekah. Bisa seperti itu. Coba sebelumnya, selama dia masih diselesaikan permasalahan ini, ketika mau dipecat si A si B sebagai kepala desa, selesaikan permasalahan ini. Jangan dilemparkan ke bawahan. Dan juga bawahan tidak ada keputusan di bawahan. Kalau memang itu maunya kepala desa. Jangan sampai kepala desa seperti ini ketika mau memecah, malam paginya mau memecah, malam ini kita berangkat ke Mekah. Dan kami sebagai warga mau mengadu kemana? Mau nanya kemana? Sekarang mau nanya ke sini Pak Sekdes. Pak Sekdes tidak punya jawaban juga. Mau nunggu dia pulang dari Mekah. Terlalu lama. Kalau begitu tutup aja kantor desa. Tunggu Pak Kadesnya pulang baru buka pemerintahan. Tunggu Pak Kadesnya pulang baru kita pemerintahan ada di desa untungannya. Itu juga tidak ada jawaban. Makanya kami mau hiring, ada Pak Kades tetap hiring. Pasti ketika pergi Pak Kadesnya ke Mekah, pasti di antara satu pejabat pasti ada yang dikasih surat mandat. Perlihatkan surat mandat ke kami, biar kami tahu sejauh mana surat mandat itu dipertanggungjawabkan yang menerima surat mandat tersebut. Hanya ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Cukup. Ada, baik. Ada. Kita tanggapi dulu. Baik, terima kasih atas dua penanya. Saya katakan karena ini diskusi adalah dua penanya. Jadi sekedar saya membuka ini persoalan terkait dengan penarikan surat surat pemberitahuan, bukan SK, karena itu bukan SK, dia tidak ada diatur dalam undang-undang bahwa surat pemberitahuan itu sebagai dasar untuk pemberhentian. Yang ada adalah surat keputusan. Nah, tetapi karena itu dikeluarkan oleh kepala desa, maka yang berkewenangan, berkewajiban untuk menarik kalau memang itu mau ditarik adalah kepala desa, bukan Sekdes. Kalau penduduk seperti itu. Jadi saran saya Pak Sekdes, sampaikan ini kepada Pak Kades, kalau memang ada izin dari Bapak Kades untuk mengizinkan menarik surat itu, ya silakan dilaksanakan. Tetapi kalau memang tidak ada izin, maka PLT tidak ada hak, tidak ada kewenangan. Jadi ini akan didiskusikan nanti oleh Pak Sekdes melalui media. Kalau memang Pak Kades mengizinkan Sekdes untuk menarik itu sementara, maka Pak Sekdes boleh membuat surat bahwa surat tertanggal sekian itu untuk sementara ditarik. Nah itu jadi pengerti, boleh dibuat, tapi harus ada izin dulu dari Pak Kades, dan izinnya harus pakai WA, jangan telepon. Sebab kalau telepon nanti bisa dia menghindar. Pak Adik kuah dulu Pak Sekdes. Jadi kalau memang ini diizinkan oleh Pak Kades, perintah Kades itu harus dengan WA. Sehingga nanti kalau ada persoalan di kemudian hari, Pak Sekdes bisa tunjukkan bahwa ini adalah perintah dari Pak Sekdes, dari Pak Kades untuk menarik surat yang telah kami berikan kepada kadus-kadus yang dipecat. Jadi itu sekedar saya buka dulu Pak Sekdes. Selanjutnya mungkin dipersilakan Tinggi untuk menanggapi dari dua penanya tadi. Oke, dipersilakan Pak Sekdes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Anda Camat Prebat saya beserta Bang Erik, yang saya hormati Kanit dan Pos Ramen Prebat saya, dan juga Kanit Intel Polsek Purwodaya sempat hadir pada siang hari ini. Korlap sekaligus anggota Badan Pemusatan Desa Untungannya juga sempat hadir, dan juga teman-teman terkait tentang itu. Mungkin
Alhamdulillah. Hari ini menerima Erik dulu nih. Ya, sudah. Kurang lebih 15 Maret kemarin sampai tanggal 10 April besok. Memang saya secara pribadi lewat surat tugas itu ditugaskan menjadi pelaksana tugas kepala desa selama beliau dalam posisi untuk memberikan terkait tentang apa itu kapasitas saya sebagai PLT dan sebagainya dari saya kan besar sudah diperjelaskan oleh Ayah Camat. Itu yang satu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah terkait tentang permohonan untuk sementara saudara-saudara tadi sudah saya catat. Tetap saya akan ikuti apa yang diharapkan oleh Pak Camat. Itu pun tetap arahan di dalam peraturan saya sebagai pelaksana tugas sementara. Nantinya untuk memutuskan mungkin di sini yang tidak perlu untuk mengajarkan belum apalagi saudara Anto ini kan sudah sarjana hukum untuk kapasitas saya selaku PLT itu kan terbatas. Tidak ada hak saya untuk terlalu lebih untuk memutuskan sebuah kebijakan yang memang dasarnya ada di undang-undang begitu. Meskipun menurut saudara-saudara semua itu ada terjadi pelanggaran atau mungkin kekeliruan kepala desa untuk menerbitkan keputusan atau untuk menerbitkan surat pemberhentian atau pengangkatan beberapa kepala dusun yang terjadi selama ini. Yang selanjutnya terkait tentang BLT tadi, kebetulan tadi pagi sudah dibagi, saya sudah komunikasi sama Pak Babinsa dan juga ada pendampingnya tadi. Memang tadi sempat saya ajak Pak Babinsa untuk ke sana, cuman beliau bilang kalau bisa besok pagi, dia bilang kan. Nah, uangnya ada di rumah saya yang bawa untuk 2 orang. Kalau tidak salah namanya Rahman sama Jamiah. Nah, itu ada. Uangnya tidak akan kemana-mana nih kayak Anda. Besok pagi saya akan ajak Babinsa beserta pendampingnya kalau bisa. Kami akan berkunjung ke rumah yang bersangkutan. Nah, terkait tentang lebih kurangnya lagi mungkin tidak bisa dia ngomong terlalu banyak nih karena Ayah Adat tadi sudah diperjelaskan bagaimana detailnya saya selaku PLT saat ini. Kalau terkait tentang kenapa sekarang terbit SK surat pemberhentian besok pagi pergi ke Mekah, nah saya juga kurang terlalu paham nanti mungkin apa tujuannya beliau. Tapi inilah salah satu memang yang harus saya jalankan sebagai PLT sementara ini. Ampun kurang lebihnya yang mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jawabannya Pak Sekdes. Kenapa kita hari ini kita siap melalui YouTube nanti ini supaya nanti tidak ada yang disembunyikan oleh Pak Sekdes. Apa yang keluar pada hari ini akan secara utuh masuk ke HP-nya Pak Sekdes, sehingga Pak Sekdes tidak terlalu banyak harus menjelaskan ini yang jadi tuntutan. Jadi tuntutan bapak-bapak hari ini setelah nanti jadi Pak Erik tolong di share ini, nanti langsung di share ke Mekah supaya Pak Kades tahu. Mungkin sekedar itu dulu, mungkin ada yang lain dan menanggapi apa yang penyampaian dari Pak Sekdes tadi, dipersilahkan. Menarik juga ya. Di sini dikatakan memang kewajiban PLT itu, nah ini yang dinamakan pemerintahan, apa istilahnya kalau begini sistemnya ini. Ketika ada masalah lemparkan ke bawahannya. Enak dong kita jadi atasan. Kalau kita begitu jadi atasan, ya yang matinya yang di bawahannya ini loh. Padahal kalau dibandingkan dari silsilah serta dan gaji segala macam, atasan lebih tinggi. Tapi yang menerima risiko memang bawahan lah. Itulah risikonya bawahan kadesnya. Dari situlah risikonya. Mudah-mudahan ke depan pelitih Minisita Berguru yang jadi pemimpinnya. Cuman terkait masalah tuntutan kami ini, kami akan memberikan batas waktu penyampaian ini kepada Kades tayang besok sebelum jam 5 pagi. Jawaban ini harus ada di kami.
Karena pertimbangan kami begini. Kalau kami akan menunggu 2 kali 24 jam, kami sudah layangkan surat itu ke pemerintah desa, ke wartawan. Wartawan akan berdatangan besok pagi. Makanya kami meminta sebelum jam 5 pagi itu jawaban itu sudah ada di saya atau di kami. Nah di sini, kalau memang surat-surat itu ditarik kembali, dengan lapang dada saya yang akan menjawab wartawan besok bahwa surat-surat itu sudah ditarik, kita selesaikan kasus ini di Montongajar. Kasus pemecatan ini. Semua surat-surat yang dikeluarkan tentang kardus-kardus ditarik kembali. Kami minta, ya, kita minta fungsinya kembali. Fungsikan kardusnya yang sudah kita. Yang kedua, terkait BLT tadi Kak Sekdes, sudah jelas kita di situ. Belinggih akan turun ke desa, dan sebelum jam 5 sudah jelas dong besok. Bersama kardus yang dipecat ini akan membagi BLT juga. Apabila keputusan Kades besok menyampaikan bahwa surat itu tetap berjalan, tidak bisa ditarik kembali, maka keputusan kami juga hari itu, pagi itu tetap bergerak ke kantor camat, ke kantor desa. Itu saja dari kami. Kami hanya memberikan batas tenggang. Kalau terlalu lama sama juga gunanya. Buat apa? Kami minta batas tenggang sekarang ada beberapa puluh jam dari sekarang untuk komunikasi via WA. Cuma tuntutannya cukup. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kades, kami telah bertemu dengan aliansi masyarakat menuntut untuk menarik semua surat-surat yang pemberhenti atau pemecatan kepada beberapa kardus yang Montongajar, ditarik jawabannya segera. Fungsikan lagi, Pak. Yang ditarik lah suratnya. Kalau sudah ditarik suratnya jelas difungsikan. Oh iya. Ditarik. Kalau Pak Kades bilang ya tarik, tarik. Kalau bilang tidak, ampura kasih deh. Jama-jama, Ari, ketolak Ari. Selesai. Ari terima surat itu, keinginannya itu kita selesaikan. Apapun pahit atau manisnya yang pelinggih, temukan jawabannya. Tolong sampaikan ke kami Kak Sekdes. Jangan nanti mungkin karena Pak Kades begini, bisa juga mungkin pelinggih juga karena kasihan sama kami. Lalu pelinggih makan berbahasa lain. Pahit, manis yang pinjam terima dari Pak Kades, tolong sampaikan ke kami Kak Sekdes besok sebelum jam 5 pagi. Baik, dipahami. Nah, mungkin selanjutnya mungkin dari kepolisian atau dari Kodem ada yang perlu disampaikan supaya nyambung apa yang kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Camat yang saya hormati, Bapak Sekdes yang saya hormati, Pak Intel Kodem Tanda yang saya hormati beserta Pak Ketua sekaligus Korlap yang hadir di tempat ini. Jadi saya mewakili Kapolsek Raya Baradaya terkait surat yang diberikan ke Polsek Raya Baradaya dari Korlap bahwa surat itu akan dilaksanakan besok pagi untuk harinya. Akan tetapi seperti yang telah diberikan, akan memberikan saran dan pendapat dan wejangan di sini di kantor camat yang difasilitasi oleh Bapak Camat Raya Baradaya. Kalau bisa, kalau bisa akan ada titik temunya di sini, ya, karena surat itu yang buatkan laporan rencana kegiatan yang akan melaksanakan kegiatan itu adalah anggota yang melaksanakan, bukan semerta-merta kegiatan ini besok melaksanakan. Justru 5 hari kegiatan akan dilaksanakan, Korlap mengajukan surat ke Polsek Raya Baradaya. Jadinya ada kegiatan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian seperti surat informasi
mengajukan renkiat atau surat perintah anggota yang melaksanakan pengamanan. Jadi kalau begini tidak ada jadinya ngambang jadinya Tugas. surat mikir tugas apa yang saya harus laporkan gitu di pimpinan. Itu aja. Siap. Silakan Pak. Sudah itu aja sama. Jadi begini, kalau memang seperti itu, karena ini akan menjadi persoalan kita bersama Pak Korlap bahwa jadi kalau memang kondisinya seperti ini, jadi saya sebagai orang tua memohon dengan rendah hati, ini harus dibimbing dengan tanpa mengajukan syarat yang tidak mungkin cepat nantinya, karena ini akan tidak jari ya, terutama tugas kepolisian. Jadi itu persoalan yang sangat penting, sehingga nanti silahkan pelinggih Sami nanti mengajukan hal-hal ini, tetapi nanti kita tunggu Pak Kades. Artinya begini, kalau memang tidak sabar sampai dengan, mungkin ya Pak, mungkin kalau tidak sabar menunggu sampai selesai bulan Lebaran, mungkin kita bisa diskusikan dulu dengan Pak Kapolsek nantinya. Kalau memang beliau mengizinkan sebelum Lebaran, baru kita laksanakan. Tapi untuk besok pagi, mohon maaf, saya sebagai orang tua Kak, masalah ini jangan berkembang. Sebab ini akan menjadi tugas polisi dan tentara nanti akan bingung jadinya kalau menunggu jawaban. Kecuali sekarang bisa dijawab dan bisa diputuskan di sini selesai. Tapi kalau sampai dengan nanti malam, nanti yang di lingkungan ini adalah petugas polisi dan TNI. Ya itu yang jadi persoalan kita. Jangan sampai karena kepentingan kita, memang hak kita diatur secara konstitusi, tetapi kalau sampai merepotkan, menyusahkan pihak-pihak keamanan, mungkin barangkali tidak elok, karena ya seperti tadi, yang seharusnya sudah diatur siapa menjadi apa, siapa ditempatkan di mana, itu harus jelas. Tapi kalau memang seperti ini keadaannya, mungkin kalau memang tidak bisa dari Pak Kapolsek mengatur sedemikian dalam jangka waktu yang misalnya nanti malam atau sampai besok pagi, mungkin saran saya sebagai orang tua Punggung Sami mengekat untuk acara di besok pagi. Saya tidak membelenggu Linggi Sami, aspirasi Punggung Sami tidak saya belenggu, karena itu seperti saya katakan tadi sudah diatur oleh konstitusi. Tetapi sekarang saya berbicara sebagai orang tua. Sebagai orang tua Linggi Sami, bukan lagi sebagai camat untuk saya keluar dulu konteks ini. Karena memang secara aturan memang harus berjalan. Karena ini diatur oleh konstitusi. Tetapi kenapa saya harus keluar dari konteks kedinasan berbicara secara pribadi? Karena ini persoalan ini akan menjadi persoalannya polisi dan TNI dalam mengatur waktu yang singkat. Seandainya mungkin waktu yang lebih lama, mungkin akan ada jawaban Pak Kades. Takutnya nanti kalau tidak ada jawaban Pak Kades, maka yang bimbang, yang ngambang dalam melaksanakan tugas ini adalah polisi dan TNI. Jadi itu barangkali tanggapan dari saya, Ananda. Jadi jangan sampai orang tua ini dianggap pro ke sebelah, side anak, nih anak, tapi saya tidak ingin polisian dan TNI ini akan menjadi kelimpungan karena kemauan kita yang tidak bisa kita tahan untuk sementara, maksud saya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya harus memutuskan hari ini, di saat ini jadinya. Dan kondisi Pak Polisi itu memutuskan bahwa besok pagi tidak ada dibolehkan dan tidak diperkenankan untuk melaksanakan hearing. Nah, tapi kalau memang hearing nanti dalam waktu terbatas, tapi kita koordinasi dalam waktu yang lama, setelah Pak Kades pulang, koordinasi dalam waktu yang lama dengan kita diskusi musyawarah dengan Pak Kapolsek. Kalau tidak sabar, tapi sebaiknya kita menunggu sampai selesai Lebaran. Karena memang saya paham kondisi. Pertama, Linggi Sami masih muda, dan saya juga pernah lebih dulu muda dari Linggi Sami. Jadi yang Linggi takutkan bahwa
Kalau nanti terlalu lama itu akan menjadi dingin. Kalau sudah dingin itu kena dengan settingan Pak Kades kan itu yang ada di pikirannya kan. Nah, itu yang ada di pikiran walaupun Linggi tidak keluarkan itu, tapi saya memahami itu sebagai orang tua. Saya sudah melalui masa-masa seperti itu. Lalu takut sanyak, lalu insya Allah silakan nanti tularkan Pak Kades Pak Ngiring. Namun nanti bau. Nah, tapi itu harus dengan catatannya bagaimana Pak Akram harus ya jauh ya. Jangan sekarang Pak, sekarang kita gambar surat lagi, kita bersurat. Ya. Jadi intinya begini sudah. Jangan dulu sebelum bulan Kades. Bulan Kades baru ada. Begini Bapak ya, begini ini. Antara dari kepolisian tadi kita tinggal dengan izin, begitu kan, saudara ya? Kita tinggal dengan izin karena alasan adalah karena surat itu terlalu mendadak. Mulai malam ini kami akan layangkan surat besok dan kami akan tetap melaksanakan itu sesuai dengan prosedur. Kan sudah jelas kan? Polisian tidak mengasih kita izin karena bukan begitu arahnya. Kalau tidak mau melaksanakan silakan aja besok. Tapi kesepakatan hari ini jadi atau tidak. Dan justru itu bukan maksud kita itu seandainya sih dia mau aksi besok pagi, malam ini hari ini kita akan buat jangan besok pagi. Jam 5 pagi, orang sudah membuat mendrop personil Rendiak itu belum. Kalau memang hari ini putuskan besok sama hari makanya kami setuju Pak. Kami setuju ini sekarang akan kita tunda dengan catatan Kasekdes akan berkomunikasi sampai besok pagi jam 5 sama Pak Kades. Kalau tidak ada keputusan jam 5 pagi dari Pak Kades, besok pagi kami akan membuat surat ulang dan akan bersurat ulang untuk hearing ke depan. Tadi itu dari alasan dari institusi kepolisian kan, karena izin kami oke kalah sekarang karena diizin. Dan kami juga sambil menunggu keputusan dari Pak Sekdes besok. Karena begini, izin itu tetap akan diberikan kepada Linggi. Namun kan Pak Sekdes sama karena Linggi mau jam 6 tidak bisa. Ada orang yang surat langsung untuk melaksanakan kegiatan. Ya makanya itu dan angkanya tadi. Makanya itu dari yang sudah mengantisipasi. Oke kami batalkan besok karena yang pertama mungkin akan komunikasi terlalu mendadak dan personel dari kepolisian kemungkinan akan sulit untuk plotting kembali. Makanya kami sambil menunggu hasil itu, kami akan siapkan surat besok. Kalau keputusan itu tidak ada besok, berarti besok pagi kami akan layangkan kembali surat ulang. 5 hari sebelum atau hampir seminggu, kami akan layangkan surat ulang. Sebentar dulu. Kades pulang sekitar berapa? 5 hari pulang. Begitu. Jadi silahkan buat surat untuk mengulangi lagi setelah pulang Kades. Jadi ada puas waktu saya ini. Ada itu begini ya. Sekarang buatkan surat, tentukan jadwal tanggal itu pas. Ada sudah pulang Kades. Supaya pulang Kades. Saya begini, jalan pikiran saya bahwa tadi dari awal sudah sampaikan bahwa kalau ini terus diter sama Sekdes, jawabannya itu saja. Nah, sehingga nanti biar Linggi puas, saya juga puas, Pak Kades ada di sini dan suratnya lebih awal dan sudah jelas sasarannya ada. Tapi ini tetap Sekdes disampaikan apa gitu. Sampaikan sebelum dia pulang. Iya, sudah menentukan. Iya, artinya begini. Kalau dia bisa menyampaikan menarik, ini kan tidak ada hearing, tidak ada demonstrasi. Tetapi kalau dia bisa menolak, artinya nanti akan ada aksi itu setelah Pak Kades di sini. Ya. Nah, itu kan. Jadi itu menjadi keputusan. Ya, kita putuskan. Putuskan ya. Bagaimana? Berapa lamanya Pak Kades? Kan 5 jeruk. Pokoknya begini, intinya biasanya umrah itu 15 hari. Intinya begini sudah, kita nggak usah berpatokan sama Pak Kades mau pulang atau tidak. Pertama kita kendala di sini karena komunikasi kita dengan dari pihak polisian terlalu sempit. Kami mau di sini Pak Sekdes menyampaikan hal ini dan batas itu tetap kami tentukan.
Karena ini jadi pegangan kami. Batas besok pagi itu harus ada jawaban. Kalau tidak, besok pagi pulang tidak pulang kades, kami akan layangkan surat besok untuk bersurat demonstran, bukan dari lagi, kita akan demonstran minggu depan. Minggu depan, kira-kira boleh nih. Pas publikasi Ubian ini paling telat dia 6 hari sama perjalanan pulang. Ubian. Namun kita WA Semarangan itu soal ada di Batak. Nah, dia WA juga Bang. Dia gimana? Itu yang dikhawatirkan oleh Pak Polisi bahwa jangan besok jawabannya misalnya setelah jam 5 menjawab ya sudah tarik. Itu menjadi persoalan di kepolisian. Sehingga nanti kalau memang harus dilaksanakan ya Sudah caranya. itu Makanya kita mengalah Bapak ya, karena kita kalah dengan aturan ini kan ya. Memang hak konstitusional kita untuk berbicara, tapi sekarang kita karena kalah dengan izin memang tidak boleh kalau tidak izin. Bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh. Boleh. Kita sendiri ya buat kesepakatan jangan itu tidak. Itu yang harus mengeluarkan bisa kepada anggota. Tidak itu Nah, justru itu kami sudah kalah dengan hal itu karena terlalu mepet. Tapi kami akan sampaikan juga ke pelinggih Anda, Bang, bahwa kami tetap dengan tuntutan kami. Hari ini tolong disampaikan. Kalau tidak ada jawaban besok pagi, berarti besok kami akan layangkan surat ke Polsek, ke Polres, ke Polda untuk melakukan demonstrasi. Karena kita bukan tidak hearing lagi. Karena kemarin memang rencananya kita hearing, karena mungkin kenapa kami agak telat itu karena dari situ saya selaku Korlap menjamin tidak akan ada kerisuhan. Makanya kami agak kemungkinan dari bentuknya kita akan musyawarah, cuma judulnya kalau bentuk musyawarah terlalu indah, hearing, makanya kemungkinan kami akan tanya jawab dengan PPMD dan segala macam. Tapi karena alasan itu mungkin dikhawatirkan juga dari polisi ada bentrok, ada segala macam, baik, kami setuju. Tapi kami tetap akan menunggu jawaban dari Kasebdes sampai besok pagi. Kalau tidak ada keputusan besok pagi, pulang tak pulang Kades, kami akan tetap melayangkan surat besok untuk melaksanakan demonstran besar-besaran. Itu saja dari kami. Kalau Kasebdes sepakat bahwa aspirasi kami akan disampaikan malam ini dan akan diberi jawaban besok, kita lanjutkan, kita setuju. Tapi kalau Kasebdes tidak sepakat, tidak usah kita bersurat juga ke lain-lain, kita datang saja ke kantor desa atas nama warga, kita pertanyakan. Bagaimana? Nggak usah bersurat, nggak apa-apa. Kita ada warga loh, bisa kita datang ke Montong aja. Kenapa ini Pak Sekdes begini? Masanya nggak usah kita tentukan. Mau 5 orang, kayak mau 10 orang, kayak namanya warga berkunjung ke kantor desa sah-sah saja. Besok untuk mempertanyakan itu. Jadi begini, ini yang terakhir ya. Kesempatan terakhir saya berikan. Jadi terkait dengan masalah mau datang itu adalah hak konstitusional. Jadi tanpa memberitahu pun boleh. Akan jam 15 pun mungkin tidak ada masalah. Karena pertama secara kedinasan, secara konstitusional diatur. Kemudian secara keluarga mereka baca kepala misalnya, baca ndut atau baca jumasan kan selesai. Atau bapak datang ke sini mau cari nenek jemput nenek ke camat, itu selesai kan, tidak ada masalah. Jadi seperti tadi dari awal saya bilang bahwa sasaran yang saudara-saudara bapak ini capek, insya Allah hari ini terpenuhi. Artinya apa yang menjadi pembicaraan kita ini saya sudah menyeting dengan cara adanya YouTube ini nanti akan bisa tersampaikan. Jadi bukan katanya Pak Kades lagi, tetapi kata-kata kita itu akan langsung. Oke, barangkali itu yang perlu kita sampaikan. Dan jadi Pak Intel, kita putuskan hari ini bahwa untuk besok pagi kita sudah mengikat tidak akan ada hearing lagi. Dan kalau mendatang secara pribadi silahkan, dan itu tidak ada masalah. Dan selanjutnya menurut Pak Korlap bahwa nanti
selanjutnya akan ada surat pemberitahuan lebih lanjut. Harapannya mudah-mudahan nanti kepala desa sudah ada di sana. Kalau memang tidak bisa ditunda sampai dengan selesai lebaran. Oke, mungkin itu kita putuskan Pak Sedes. Siap, sepakat. Pak Korang, ya sepakat. Ya, sepakat. Maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, baik cara doa bersami atau cara penyampaian yang mungkin selama kita diskusi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami selaku orang tua, selaku pemimpin, selaku camat, selaku perwakilan Bapak Bupati Lombok Tengah di Berdaya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan adanya warga desa Untung Ajan yang seharusnya mengadakan hearing besok pagi, jadi saya selaku pemerintah kecamatan mengekat itu karena memang pertama Bapak Kepala Desa tidak berada di kantor, kemudian karena ini adalah bulan puasa yang bulan penuh berkah yang seharusnya kita hormati, sehingga inisiatif kami mengumpulkan warga di ruangan kerja saya untuk memberikan pengertian pemahaman bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan aturan, wabil khusus terkait dengan Rubuk 103. Barangkali itu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korlap Aliansi Masyarakat Desa Untung Ajan meminta kepada pemerintah desa untuk menarik semua surat-surat pemberhentian kades yang secara sepihak, dan saya meminta kepada pemerintah desa untuk mentaati peraturan undang-undang 103 Perbob 2022. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.